Kembali lagi di sini dengan saya. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan rumus-rumus Excel yang ada pada Microsoft Excel. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menggunakan offline ataupun online. Nah, di sini saya akan mengajarkan kalian tentang penggunaan secara online karena sebenarnya online dengan offline itu sama saja ya. Cuman kalau aplikasinya itu berbeda saja, softwarenya berbeda saja. Kalau Spreadsheet atau Google Sheet, dia itu cuman perbedaannya adalah di toolbarnya, tapi penggunaannya itu sama saja. Toolbarnya saja yang berbeda. Di sini saya akan membuka. Jadi di sini saya sudah memiliki satu akun ya. Sini saya udah punya akun. Di sini saya buka aja, buka dengan Google Spreadsheet. Oke, di sini sudah muncul ya datanya. Nah, di sini sudah ada laporannya ya. Di sini sudah ada bentuk laporan dan tabel bantunya. Tabel bantu di sini adalah fungsinya seperti yang sudah benar-benar kita punya gitu. Maksudnya data permanen kita yang benar-benar penunjang untuk pembuatan laporan penjualan kita gitu. Misalkan di sini sudah ada tipenya, tipe rukonya seperti apa, Diamond, Sweet, Harmony, Victory, dan Omega, selain lain-lainnya, dan ada kode tipe juga. Coupling 1, coupling 2, dan coupling 3. Oke, terus di sini ada kerangka laporan. Jadi di sini nih kosong, bener-bener kosong ya. Nah, di sini akan pemberiannya diskon. Jadi kalau misalkan dia pembeliannya apa, nanti dapat diskonnya apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang namanya sum. Jadi sum itu ada dua macam. Sum aja atau dengan sum if. Dan saya akan mengajarkan tentang rumus min, max, dan average. Serta di sini juga saya akan penjumlahan data itu menggunakan count. Jadi count juga ada dua, yaitu adalah count dan count if. Nah, sini saya akan menjelaskan. Terus di sini akan saya berikan sebuah bonus juga. Di sini belum ada bonus ya. Jadi kalau ngasih bonus kayak gimana sih gitu. Bonus di sini saya akan memberikan bonus. Oke. Ya di sini sudah saya tambahkan kolom bonus ya. Ini sebelum saya berikan tutorialnya, di sini saya hapus dulu. Oke. Di sini juga saya hapus dulu. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita tinggal penggunaan pencarian sum. Gimana sih cara penggunaannya sum? Yang biasa aja, yaitu cukup kita gunakan sama dengan sum. Sum itu penjumlahan ya. Sum, tarik atas sampai ke bawah, enter. Nah, cukup seperti itu saja. Sum diblok dari sini, diblok dari kolom J11 sampai ke J22. Nah, selanjutnya adalah tentang penjumlahan tertinggi. Jadi di sini juga kita bisa ngelihat total penjualan kita tuh yang paling tinggi itu nominalnya berapa. Jadi di sini juga kita bisa tahu nominal berapa, dia di mana. Gitu, dan pembelian secara apa. Jadi di sini penggunaannya adalah sama dengan max, buka kurung, lalu kita blok dari kolom J11 sampai ke J22. Lalu kita enter. Nah, ternyata di sini pada total nominal 4.870 tertingginya. Nah, ini ya. Itu pada saat kapan? Itu pada coupling 3 suite dengan jumlah pembelian 8 dan dibeli secara kredit. Harga per unitnya hanyalah sekian. Begitu. Jadi kita bisa tahu ya. Jadi nilai tertingginya ternyata yang ini. Jadi kita ini aja, kita bentukin warnanya berbeda. Oke, jadi ini adalah nilai tertinggi dari keseluruhannya, ya. Terus di mana nilai terendahnya? Yaitu lawan dari max, yaitu adalah min. Buka kurung. Kita blok. Lalu kita enter. Muncullah ternyata ada di nominal 321.000, yaitu pada coupling 1 dengan jumlah pembelian 2, yaitu tipe rumah harmoni yang dibeli secara tunai dengan harga per unit 150.000. Di sini akan saya tandain lagi. Saya akan tandain warna kuning. Jadi perbedaannya sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan di sini. Oke. Terus bagaimana lagi cara pencarian rata-rata dari penjualan? Jadi rata-ratanya itu adalah nilai rata-rata dari penjumlahan ini semua, yaitu dengan cara sama dengan average, buka kurung, kayak di blok dari atas sampai bawah, lalu di enter.
Nah, jadi total rata-rata nilai penjualannya adalah sebesar 2.381.416.667 rupiah. Jadi itu adalah nilai rata-rata dari keseluruhannya. Untuk menggunakan sum yang bukan sum biasa, maksudnya bukan sum biasa ya, sum yang hanya untuk buat menotalkan totalan dari atas ke bawah. Kita juga bisa menggunakan namanya sum if, yaitu dengan cara seperti ini aja, langsung sama dengan sum tambahkan if, lalu disaji sum if ini kan total harga keseluruhannya ya. Jadi cuman akan menghitungkan total dari si coupling aja, total penjualan coupling ini berapa. Jadi total uang yang didapatkan dari si coupling ini berapa aja, apa aja gitu kan. Kita blok dulu bagian lokasi karena di sini adalah bagian kriteria yang diminta adalah rekapitulasi lokasi. Jadi yang pertama di rank adalah lokasi, kita blok. Lalu kita kunci dengan F4. Fungsi di F4 ini di sini adalah untuk bagaimana supaya blokan kita itu nggak lari kemana-mana. Jadi kadang blok ini nih bisa lari ke sini, dan kemana-mana lah sesuka hatinya dia. Lalu kita kunci, udah ya, dengan F4. Maka lalu kita meminta kriterianya. Nah, kriterianya kita ambil di rekapitulasi lokasinya. Jadi kita kunci lagi dengan F4. Lalu maka lagi. Terakhir adalah yang diminta adalah total penjualan. Maka yang akan kita rank adalah atau kita blok adalah total penjualan. Jadi kita blok dari atas sampai bawah. Kita kunci lagi F4. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, jadi ternyata total penjualan dari coupling 1 adalah senilai 5 juta. Jadi di sini mempermudah kita banget untuk strategi berjualan kita supaya kita tahu kalau misalkan dari lainnya adalah saya memiliki penjualan bakpia dengan pancake. Nah, nilai yang paling tinggi itu punya siapa? Jadi bisa kita lihat penjualan pancake kalau hari ini, tanggal ini, bulan ini hasilnya berapa? Untuk bulan kedepannya juga hasilnya berapa? Terus pancake juga seperti itu juga samanya. Jadi itu fungsi dari sum if untuk mempermudah strategi berjualan kita. Dan ini nggak bisa ditarik ya karena dia dikunci. Nah, untuk jumlah itu menggunakan count if. Di sini yang diminta adalah count data dari si coupling aja. Tapi kalau misalkan dia cuman meminta data keseluruhannya cuman menggunakan count. Jadi akan saya jelaskan perbedaannya. Di sini akan saya minta adalah jumlah data penjualan. Oke, jumlah data penjualan di sini adalah dengan menggunakan rumus sama dengan count, buka kurung. Lalu yang diblok adalah yang di bagian kolom nomor. Jadi saya blok aja. Maka jika dia ada 12 baris, maka yang keluar adalah rentang 4. Jika dia ada rentang 4, dia akan keluar 4. Nah, di sini ada 12 rentan dan maka nilai yang keluar adalah 12 karena dia akan menghitung berapa sih data keseluruhannya. Jika di sini nggak ada kolom nomor, jadi kita buat mencari tahu data berapa itu, yaitu dengan tadi kita rank lalu kita enter menggunakan rumus count. Kalau yang jumlah ini, jumlah total penjualan ini menggunakan count if. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Sama dengan count if, buka kurung. Pertama yang harus kita blok adalah bagian lokasi lagi. Karena yang diminta adalah bagian lokasi ya, karena di sini ada tulisannya rekapitulasi lokasi. Kita kunci, jangan lupa. Maka kriterianya kita pencet rekapitulasi lokasinya. Kita enter. Dan ada 4 unit. Kok bisa ada 4 unit? Kalau kita hitung secara manual ada berapa? 1, 2, 3, 4. Benar, ada 4 penjualan coupling 1. Jadi bisa mempermudah kita banget gimana caranya kita bisa mengetahui jumlah pancake yang udah kejual berapa, jumlah bakpia yang udah kejual juga berapa. Jadi itu fungsinya count if dan count untuk strategi berjualan kita. Nah, untuk fungsi dari bonus menggunakan apa ya? Untuk bonus kita menggunakan fungsi if. Jika jumlah pembeliannya di atas 4, maka dia akan mendapatkan bonus motor.
Jika di bawah 4, maka dia tidak akan mendapatkan bonus. Langsung saja, sama dengan if atau jika jumlah lokasi lebih dari 4, maka mendapat bonus motor. Jika kurang dari 4, maka jadi di sini nilai false-nya ya. Kalau bukan berarti yang salah nilainya. Tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kita kasih strip aja ya. Enter. Nah, strip. Kenapa? Karena di sini dia hanya dengan melakukan penjualan 4. Nah, kalau pembeliannya cuma 4, maka dia nggak akan dapetin bonus. Tetapi kalau di atas 4, maka dia dapatkan bonus. Terkecuali pada rumus ini saya berikan tanda sama dengan di depan lebih dari, maka angka 4 tersebut akan ikut. Nah, dia akan mendapatkan motor. Jadi begitulah caranya untuk penggunaan fungsi if untuk strategi berjualan kita. Nah, di sini fungsi kutip ini bisa dilakukan untuk huruf, tidak berlaku untuk angka. Jadi kalau untuk angka langsung aja ditulis angkanya berapa dikali berapa misalkan, atau ditambah berapa dengan tambah berapa. Tetapi kalau misalkan dia huruf seperti motor ataupun dia kata-kata abjad ya, yang penting ada huruf abjadnya, dia harus mengawali dan diakhiri dengan tanda kutip terlebih dahulu supaya dia bisa kebaca. Jadi di sini adalah logical testnya. Jadi secara logikanya. Jadi pembacaan secara logikanya seperti ini. Jika jumlah lokasi, jadi J11 ini adalah jumlah lokasi ya, lebih dari sama dengan 4. Nah, jadi kalau misalkan jumlah ini lebih dari 4, maka dia dapat motor. Begitu. Cara logikanya pembacaannya seperti itu. Oke. Saya rasa sudah sangat cukup. Saya pemberian tutorial penggunaan fungsi-fungsi rumus Excel untuk strategi berjualan kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.